Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi mustanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, di subuh hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin. Insyaallah melanjutkan kajian ilmu suluk ya dari kitab Manhajul Qasid. Manhajul Qasid. Ustaz. Masih di pembahasan adab mu'talim dan adab alim. Dari kata wayan bagi an yahtariza. Ada yang mau nyoba? Tidak ada. Boleh Ustaz? Ya, Pak Sandi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bagi an yahtarizal ha'idha fil ilmi fi mabda'il amru min al-isgha'i ila ikhtilafin nasi. Fa inna dzalika yuhayyiru aqlahu wa yaftaru dihnahu. Wa yuftiru dihnahu. Ya, karena muta'adi ya, biar muta'adi. Yang bagi. Wayan bagi lahu an ya'khudha min kulli syai'in ahsanuhu. Li'anna al-amru ahsanahu. Ampul bi. Li'anna al-amru la Li'anna apa fungsinya li'anna? Memasukkan. Iya, berarti Li'anna al-amra bukan amro, itu pakai ain itu. Umur. Li'anna al-umra atau umuro. Li'anna al-umra la yatasi'u li jami'il ulumi. Thumma yasifu jamami. Thumma yasrifu jimama quwwatihi ila ashrafil ulumi wa huwa ilmul muta'alliqu bil akhirati alladhi bihi yaqtasibul yaqini. Yakina. Alladhi yaktasibul yakinu. Fa'il dari yaktasib. Alladhi bihi yaqtasibul yaqinu. Adabul muallimu wa amal muallimi belum nilai. Adabul muallimi wa amal muallimu fa'alahi wa du'ifu aydan. Min dalika syafaqatu ala muta'allimin wa anna yajri an itu kalau masuk ke fi'il dibacaan, tidak mungkin dibaca anna.
wa an yajrihum Wa an bainahu yujriyahum nih. wa an An yujriyahum yujriyahum. wa an Majra yujriyahum banihi. majra banihi wa la yatlubu belum kebetulan wa la yatlubu ala ifadatil ilmi ajron wala yaqtasidu bihi jazaan wala syukran Wala bal yaksudu. wala yaqsudu bihi jazaan wala syukran bal yu'allimu liwajillahi ta'ala wala yara li nafsihi minhu al muta'allimina bal yarul fadlu Fadla. bal yarul fadla lahum idza Id nggak ada alifnya itu. iwa apa istilahnya Id hayya'u kulubahum. idhayahu qulubahum lituqarrubihi ilallahi ta'ala litaqarrubihi Apa itu? lituqarribahu ilallahi ta'ala bizira'atihil ilmi fiha Atau fahum litaqarrubihi ya. Litaqarrubihi ilallahi. litaqarrubihi ilallahi ta'ala bizira'atihil ilmi fiha fahum kalladhi ya'irul abdo liman fahum kalladhi yu'irul abdo liman yazra'u fiha. Ya, sudah dulu. Ya, ini masih ada muta'alim, pelajar. Wa yanbaghi an yahtarizal khaidhu fil ilmi ya. Dan selayaknya agar orang yang mendalami ilmu, khaid itu artinya mendalami. Khodo dari kata khodo yahidu atau yahudu ya, khodo yahudu. Yang mendalami ilmu ya hendaklah menghindari ya tadi saya menghindari fi mabdail amri di awal urusannya, di awal pembelajarannya ya minal isgho ila ikhtilafin nas ya dari sibuk ya atau bersungguh-sungguh kepada perbedaan manusia, maksudnya perbedaan para ulama. Ya, jadi bagi pemula ya, karena dalam pembelajaran kan ada tingkatannya ya, ada tingkatan mubtadiin, pemula, ada mutawasitin ya, itu pertengahan, ada muntahin, ya orang-orang yang sudah ada di level tinggi. Nah, kalau bagi orang yang masih di level pemula, ya janganlah sibuk dulu dengan perbedaan pendapat ya, banyaknya perbedaan pendapat para ulama, apalagi menganalisis dalil-dalilnya begitu ya. Jadi belum cocok tingkatannya. Gitu, tapi ya dipilihkan dulu mana yang yang menjadi pilihan, yang dianggap yang lebih kuatnya yang mana gitu ya. Itu agar mudah dipahami dulu sebagai pegangan. Setelah itu nanti di level berikutnya dia meneliti lebih dalam ya. Kemudian setelah memahami dalil dan sebagainya, kemudian menguatkan ya pilihan yang berbeda dari sebelumnya itu silahkan. Tapi di awal nih level pemula jangan dulu banyak diberikan perbedaan pendapat. Ya, kenapa? Fa inna dzalika yuhayyiru aqlahu, karena hal itu bisa membingungkan akalnya. Wa yubtiru dzihnahu, dan bisa membosankan pikirannya, dia belum siap. Ya, belum apa-apa udah banyak perbedaan pendapat, akhirnya pusing. Sama kayak orang baru masuk Islam gitu ya. Itu tiba-tiba disuguhkan dengan
banyak perdebatan para ulama. Atau justru bukan perdebatan para ulama, perdebatan ya orang-orang Islam yang belum mendalam ilmunya, ya orang-orang awam gitu ya, tapi berdebat tidak secara ilmiah. Ya, sehingga orang yang masuk Islam itu jadi pusing gitu. Islam kok jadi begini begitu. Sehingga nah inilah tahapan ya di dalam pembelajaran kita memberikan dulu yang praktis gitu ya. Pada pendapat yang dipilih. Boleh kita mengenalkan dalilnya yang sederhana ya. Yang simple gitu ya, tidak terlalu rinci, dalil-dalil intinya saja misalnya di pembelajaran awal. Wayan bagi lahu an yahuza min kulli syairah sanahu. Ini saya kira sangat bagus petunjuk-petunjuk dalam menuntut ilmu. Hendaklah selayaknya seorang pelajar itu mengambil dari segala sesuatu, maksudnya dari setiap ilmu yang dia ingin pelajari itu yang terbaiknya. Ya, makanya kita di MAIS ya, Institut, kita secara perlahan mengkaji ya ilmu-ilmu syar'i, berbagai bidang ilmu-ilmu syar'i yang cukup banyak ya kita perkenalkan satu persatu. Ya, lalu juga ya berdasarkan pengalaman para ulama ya, saya juga mempelajari dari mereka yang sudah jauh lebih banyak pengalaman mereka dalam mempelajari ilmu syar'i, dan juga rekomendasi kitab-kitab yang inti yang dipelajari dalam setiap ilmu. Ya, karena kitab-kitab panduan itu sangat banyak sekali begitu. Ya. Cuman bagi seorang pelajar harus memilih mana yang paling bagus. Ya, dari setiap kitab itu. Jangan kemudian tergiur dengan banyak kitab tapi tidak ada yang dikuasai satupun. Tidak ada yang secara rutin ya, secara tuntas ya mengkajinya. Begitu. Ya, maka kita berusaha meneliti ya dari setiap bidang-bidang ilmu syar'i ini mana kitab-kitab yang memang menjadi rujukan utama, yang muktabar, yang sudah digunakan oleh para ulama ya sejak dulu. Ya, dan selain itu juga kita punya peran bagi para aktivis keilmuan ya di zaman sekarang ya, tentu ada usaha kita di dalam memberikan kemudahan, memudahkan, mendekatkan ya kepada umat yang sudah terlalu jauh dari keilmuan ya, dari warisan para ulama. Ya kita bisa membuat buku-buku tambahan ya sebagai sarana untuk mendekatkan mereka kepada kitab para ulama. Ya, dalam setiap bidang ilmu ya sudah banyak ya, kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Nah, mana yang paling terbaik dari berbagai kitab itu misalnya. Gitu. Pilih yang paling terbaiknya. Ya. Kenapa? Li'annal umura la yatasi'u li jami'il ulum. Ya, karena umur kita ini tidak bisa mencakup seluruh ilmu-ilmu itu, dan juga kita belajarnya secara bertahap, mana yang lebih prioritas kita pelajari. Ya, dalam ilmu-ilmu syar'i saja kan sangat banyak sekali. Apalagi ya ilmu yang ghair syariah ya, ilmu-ilmu selain syar'i, ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu duniawi, ilmu kehidupan. Nah, itu sangat banyak sekali kan begitu. Ya, sedangkan umur kita ini pendek, makanya kata para ulama al umru qasir wal ilmu katsir.
Ya, umur kita ini pendek, sedangkan ilmu itu banyak. Ya, sehingga dalam belajar itu kita harus betul-betul merencanakan terlebih dahulu, menyusun ya apa yang kita pelajari. Ya, makanya yang kita bahas di kajian kitab kita adalah betul-betul memilih ya mana kitab-kitab yang lebih kita prioritaskan untuk kita pelajari gitu ya. Ya misalnya di dalam ilmu suluk kita memilih kitab Manhajul Qasid ini kan adalah betul-betul ringkas. Ya ini sudah melalui beberapa penyaringan gitu ya. Yang kitab utamanya kan Ihya Ulumuddin. Disaring menjadi Manhajul Qasidin, disaring lagi menjadi Muhtasar, dan disaring lagi menjadi ini beberapa penyaringan, dan temanya pun ya lengkap gitu ya. Ini yang menjadi kelebihannya. Banyak kitab-kitab untuk pemula apa namanya di dalam ilmu suluk ini. Ya misalnya kitab-kitab Imam Ghazali itu juga ada yang apa yang ringkas seperti Bidayatul Hidayah gitu ya. Dan apa namanya nasihat kepada anak ya. Ayuhal walad gitu. Sama juga Ibnu Jauzi juga sama ya, menulis kitab Nasihatul Walad. Ya, cuman secara tema ya, tema-tema di dalamnya tidak komprehensif. Ya, kenapa Manhajul Qasid ini? Karena ini komprehensif. Tema-tema yang dibahasnya. Imam Ghazali kan sangat bagus membagi pembahasan ilmu suluk ini kepada 4. Ya kan, yang pertama kan rubul ibadat, kemudian rubul adat, rubul muhlikat, dan rubul munjiat. Itu ada. Nah, itu kan 4 tema pembahasan ilmu suluk itu secara komprehensif ya dibahas. Sehingga dari kitab ini kita punya gambaran yang utuh terhadap ilmu suluk itu sendiri. Ya. Di berbagai ilmu kita berusaha ya untuk memilih mana yang paling bagus, yang sudah teruji ya di kalangan para ulama, yang sudah digunakan. Ya dalam ilmu akidah misalnya kita milih matan Muqaddimah Risalah. Nah, ini sudah mutabar di kalangan para ulama, digunakan bukan hanya di mazhab Maliki ya, karena Muqaddimah Risalah itu kan pembukaan dari kitab fikih mazhab Malik. Tapi muqaddimahnya ini dikaji oleh berbagai mazhab. Ya, yang memang dominannya seperti di Maroko gitu ya. Itu di berbagai tempat juga dikaji. Ya, sudah mutabar gitu ya. Ya, selain itu ya ada misalnya akidah Tahawiyah misalnya atau yang lainnya. Ya, dalam ilmu fikih misalnya, dalam berbagai mazhab fikih juga kita harus betul-betul memilih mana kitab yang lebih cocok untuk kita pelajari. Ya, gitu ya. Mutabar misalnya ya apa yang kita kaji matan Abu Syuja gitu kan. Untuk level pemula ya itu cukup, dan juga cukup komprehensif pembahasannya, tema-temanya lengkap dari mulai ibadah sampai muamalah sampai jinayat semua lengkap. Ya, yang lebih bawah ya seperti ada Safinatun Najah itu kan hanya bagian ibadahnya saja kan gitu. Tidak komprehensif. Ya, tapi ya alangkah bagusnya kalau kita lebih banyak kesempatan ya kita mempelajari beberapa kitab, tapi yang satu level gitu ya, masih level pemula kita pelajari. Jangan dulu ngambil yang level tingginya. Harus sesuai dengan
ukuran level kita ada di mana gitu ya karena kalau kita tidak mengikuti alur pembelajaran ilmu itu ya kita tidak akan mendapat hasil yang maksimal dan justru akan membingungkan diri kita sendiri gitu. Ya, membingungkan diri kita sendiri. Ya, dan mulai dengan ilmu yang paling mulia, yang paling prioritas ya kita utamakan. Ya, misalnya inti ajaran Islam ini kan adalah 3 ya, sebagaimana dalam hadis Jibril itu, yaitu iman, Islam, ihsan. Nah, 3 rukun ini melahirkan 3 ilmu inti dalam ajaran Islam. Ya, ilmu iman itu kan melahirkan ilmu akidah. Ini jadi 3 ilmu ini adalah ilmu yang wajib harus diketahui oleh setiap muslim. Seorang muslim harus mengetahui akidah, keyakinan apa, khususnya yang pokok dulu gitu ya, yang pokok yang harus dia ketahui. Itu rukun iman, penjelasan rukun iman yang 6 itu bagaimana? Dia harus memiliki ilmu yang cukup ya mengetahui 6 rukun iman itu. Ya, lalu dari rukun yang kedua, rukun agama yang kedua itu Islam. Di situ ada rukun Islam, 5 rukun Islam. Nah, ini kan kemudian melahirkan ilmu fikih. Rinciannya dalam ilmu fikih. Dia harus punya kadar yang cukup, ya khususnya yang fardu ain yang harus dia laksanakan dari mulai toharo, sholat, zakat. Dia harus mempelajari itu. Ya, itu yang standar, yang wajib yang dia lakukan. Karena hukum mempelajari ilmu itu kan dilihat dari pengamalan ilmu itu sendiri. Kalau mengamalkannya fardu ain ya berarti hukum mempelajarinya juga fardu ain. Kalau mengamalkannya fardu kifayah, hukum mempelajarinya juga fardu kifayah. Mengamalkannya sunnah ya berarti hukum mempelajarinya juga sunnah. Ya. Nah, setelah yang standar masing-masing orang kan berbeda, memiliki perbedaan permasalahan ya kehidupan, apa yang dia lakukan. Nah, maka dalam ilmu fikih itu kan terkait dengan seluruh perbuatan manusia. Ya, apa yang sedang dia lakukan yang menuntut dia mengetahui hukumnya. Itu juga wajib bagi dia untuk dia pelajari. Misalnya orang berdagang, berarti dia wajib untuk mengetahui fikih dagang. Ya, kan tidak semua dagang, ada di bidang lain. Nah, setiap bidang yang digeluti oleh orang ya dia harus tahu hukum-hukumnya agar tidak terjatuh kepada keharaman. Agar mengetahui ya, hukum-hukum Allah setiap yang dia lakukan itu. Ya, yang ketiga ihsan melahirkan ilmu suluk. Ilmu suluk ini bagaimana mensucikan hati, membersihkan diri, mengetahui mana akhlak-akhlak yang baik, akhlak tercela yang harus dia tinggalkan, bagaimana caranya. Misalnya kesombongan, ya, ria dan sebagainya itu kan perlu mengetahui ya ilmunya. Kita beribadah kan tidak hanya dengan fisik ya. Karena ilmu fikih kan lebih kepada bagaimana gerakan ya, gerakan secara fisik. Ilmu fikih itu. Sedangkan Allah tidak hanya melihat fisik tapi melihat ke dalam hati, yang ada dalam hati kita. Saat beribadah itu apakah kita ikhlas atau tidak, itu kan urusannya ilmu suluk. Ketika kita sholat apakah khusyuk tidak sholatnya. Bagaimana cara ikhlas, bagaimana cara khusyuk. Ya kan? Ketika kita zakat, berinfak, sodako. Ya, apakah infak sodako kita sudah benar atau tidak, dengan kualitas yang baik ataukah tidak. Nah, itu kan urusannya ilmu suluk. Bagaimana meningkatkan ya kualitas gitu ya. Batin ya. Jadi tidak hanya fisik saja ya, tapi betul-betul secara batin itu
ada hubungan yang erat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga 3 ilmu ini yang menjadi ilmu inti yang harus kita pelajari, kadar yang paling minimal ya, yang harus wajib kita pelajari ya, fardu ain ini ya. Selebihnya lebih memperdalamnya lagi ya itu nanti kan beda lagi tingkatannya. Masuk fardu kifayahnya adalah hal yang sunnahnya dan sebagainya. Ya, orang terhindar dari kesombongan kan wajib mengetahui gitu ya. Karena sombong itu sendiri adalah suatu yang haram ya, bahkan sangat besar gitu ya dosanya orang melakukan kesombongan, bahkan tidak akan masuk surga begitu. Begitu juga tidak ikhlas di dalam beribadah, itu kan menjadikan amal tidak bermanfaat. Ya, itu 3 prioritas ilmu yang merupakan ilmu inti ya. Saya sudah menulis ya dalam tulisan saya tentang ilmu-ilmu syar'i itu ya, saya membagi ya ilmu-ilmu syar'i itu ada yang merupakan ilmu maqasid, ilmu inti. Ya, yang merupakan inti ajaran Islam. Ya, atau disebutnya ilmu furu ya. Nah, selain itu juga kita mempelajari usul ya, dasar yang merupakan sumber ya, sumber dari ilmu-ilmu Islamnya yaitu Al-Qur'an, Sunnah gitu kan harus tahu juga gitu ya, sumbernya, memahami bagaimana tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadisnya. Ya, selain itu untuk lebih memperdalam lagi ya kita harus mempelajari ilmu alat. Ya, ilmu-ilmu alat. Baik alat yang terkait langsung dengan ilmu-ilmu tadi ya, atau alat secara menyendiri ya, yang terkait dengan ilmu tadi misalnya dengan ilmu fikih kan ada usul fikihnya, ilmu hadis ada usul ya hadisnya, mustalah hadisnya ya. Quran ada ulumul Quran, ada usul tafsirnya ya, atau ilmu alat yang menjadi sendiri yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ilmu alat yang paling utama yang dipelajari untuk memperdalam ilmu syar'i itu. Ya kan, lalu bisa juga ditambahkan ilmu logika, ilmu mantik. Ya, selain itu lebihnya dari itu ya adalah ilmu pelengkap ya, utamanya seperti ilmu sejarah ya, sejarah Islam itu lebih memperluas lagi kan wawasan kita. Walaupun ada kadar yang wajibnya orang harus mempelajari sejarah, yaitu minimal dia harus mengenal Rasulullah SAW, sirah nabawiyah. Jadi ada kadar yang paling minimal dia bagaimana dia mengenal Rasulullah SAW agar, karena kan tuntutan dari syahadat kita. Ya kan, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Rasul kalau kita tidak mengenal beliau. Begitu. Sejarah Islam dan sebagainya itu, maka kita harus betul-betul menyusun di dalam mempelajari ilmu ini ya, agar hasil yang bisa kita dapatkan bisa secara maksimal. Wa huwal ilmul muta'alliqu bil akhirah. Itu ilmu yang berkaitan dengan akhirat ya, ilmu agama. Ulumuddin semuanya berkaitan dengan akhirat. Alladzi bihi yaktasibul yakinu, yang dengan ilmu itu bisa dihasilkan keyakinan. Ya, lebih ya, meningkatkan iman. Ya, dan juga tentu amal soleh, membuahkan amal soleh. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian berikutnya adabul muallimi, adab muallim. Ya. Wa amal muallimu fa alaihi wadhaifu aidan. Adapun muallim, guru, maka dia memiliki tugas-tugas juga ya.
min dzalika di antaranya asyafaqatu ya alal muta'allimin. Adab yang paling inti bagi seorang guru adalah bagaimana dia memiliki sifat kasih sayang kepada muridnya. Ya, karena mengajarkan ilmu mendidik itu kan adalah bentuk kasih sayang. Kita menuntun ya jalan kebenaran kepada mereka, yang menunjukkan jalan kebaikan. Kenapa? Karena kita punya rasa kasih sayang kepada mereka begitu. Ya, dan ini merupakan sifat dasar ya bagi seorang guru itu. Karena Rasulullah SAW sendiri kan juga sama ya. Inna bu'istu mu'alliman muyassiron. Gue ini diutus sebagai guru Rasulullah itu. Dan yang memberikan kemudahan. Ya, dalam Al-Quran jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Ya. Karena rahmat Allah lah engkau ini bersikap lemah lembut kepada mereka walaupun tafadhal qalidul qalbi lan fadu min hauli. Ya, kalaulah kamu itu keras, kasar hati, ya, kasar atau keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastagfir wastagfir lahum. Ya, mintakan ampun untuk mereka. Ya, kalau tidak ada sifat rasa kasih sayang ya di dalam diri seorang guru ya tidak akan berhasil dalam melakukan pendidikan, pengajaran. Karena kan murid-murid itu ya butuh pengajaran, butuh pendidikan, sehingga harus melahirkan sifat sabar juga menghadapi mereka. Ya, maka harus siap untuk lapang dada memaafkan segala tindakan-tindakan murid itu. Dan itu semua sudah dicontohkan ya, contoh yang paling ideal, teladan yang paling agung, paling hebat adalah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau diutus oleh Allah di tempat yang sangat jauh dari peradaban, yang sangat terbelakang gitu ya. Orang Arab gunung itu sangat tidak beradab. Tapi inilah hebatnya pendidikan Rasulullah, diutus di tempat yang paling tidak beradab pun ternyata berhasil dengan sentuhan pendidikan beliau. Ya, banyak kisah-kisahnya ya, bagaimana orang Arab gunung datang kepada Rasulullah dengan sikap-sikap yang tidak beradab, tapi Rasulullah karena punya kasih sayang kepada mereka, ini mereka bisa berubah. Wa an yujriyahum majra banihi, dan memperlakukan mereka para murid itu seperti memperlakukan anaknya gitu ya. Membersihkan seperti bapak ya terhadap anak-anaknya, punya kasih sayangnya itu. Wala yatlubu ala ifadatil ilmi ajron, jangan mencari di atas dengan mencurahkan atau memberikan ilmu itu berharap imbalan. Ya, wala yaksudu bihi jazaa'a wala syukron, tidak memaksudkan bertujuan untuk mendapatkan balasan dan ucapan terima kasih. Bal yu'allimu liwajhillahi ta'ala, tetapi dia hendaklah mengajarkan ya karena berharap wajah Allah Ta'ala, berharap keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ya tetap kita harus meniatkan, karena belajar, mengajar itu kan taqarrub ila Allah. Niat yang harus ada dalam hari kita ya ikhlas. Ya, cuman kita juga jangan salah memahami sehingga pada akhirnya malah terjerumus kepada sikap merendahkan ilmu akhirnya. Ini salah. Ya, kita semua harus ikhlas, tetapi kemudian nanti dalam segi tuntutan kehidupan, guru yang fokus misalnya dengan keilmuan, fokus di dalam mengajar sehingga mereka terhalang dari mencari kebutuhan hidup misalnya, bukan mencari mata pencahariannya, itu sudah
menjadi tugas semua orang untuk kemudian memberikan kebutuhan kepada guru itu. Ya, jangan sampai ya seperti sekarang mereka tidak dihargai gitu ya. Sangat kecil penghargaan kepada guru, padahal guru itu jasanya ya sangat luar biasa. Tidak ada orang bisa jadi apapun ya tanpa guru begitu. Makanya kalau kita betul-betul mengamalkan ajaran Islam, ya prinsip-prinsip dalam Islam ini, ya maka seharusnya orang-orang yang berilmu mengajarkan ilmu diposisikan di posisi yang sangat mulia, sangat tinggi. Ya, kemajuan suatu masyarakat itu akan diukur bagaimana penghargaan mereka terhadap ilmu. Karena yang akan membuat umat berubah ini adalah ilmu. Ya, dan terutama adalah ilmu-ilmu syar'i ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat suatu kaum atau kaum-kaum dengan Al-Quran ini. Ketika orang meninggikan Al-Quran, meninggikan karena ilmu syar'i kan sumber dari Quran semuanya sumbernya. Ya, ketika mereka menjunjung tinggi Al-Quran itu, ya. Tetapi ketika mereka kemudian merendahkan Al-Quran, merendahkan ilmu-ilmu syar'i, ya tentu mereka akan rendah. Makanya kalau kita membaca sejarah peradaban Islam, ya itu kan sangat luar biasa penghargaan para pemimpin Islam itu kepada para ahli ilmu itu luar biasa. Bahkan apa namanya, mereka diberikan upah yang diberikan apalah ya untuk kehidupan mereka ya sangat besar gitu ya penghargaannya itu. Ya, jadi hal itu tidak bertentangan dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah setiap guru ya harus dia, tetapi nanti orang-orang lain yang kemudian punya apa namanya tugas ya untuk memberi penghargaan kepada guru, ya dia harus semaksimal mungkin memberikan penghargaan secara duniawi ya, karena manusia kan memberikan penghargaan secara duniawi ya. Yang memberikan pahala nanti di surga kan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia ya. Begitu. Jadi tidak bertentangan dengan ikhlas ya. Walaupun tetap yang mengajarnya ya dia harus betul-betul berharap ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti justru harta nanti yang akan diberikan kepada orang-orang alim, kepada orang-orang soleh itu akan menjadi berkah. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik harta itu ada di tangan orang soleh. Jadi salah kalau kemudian kita punya pemikiran bahwa orang-orang soleh jangan punya harta. Salah. Justru harta itu harus ada di tangan orang-orang soleh agar harta itu menjadi berkah, menjadi benar di dalam penyalurannya, penggunaannya, begitu. Ya, tidak terjadi banyak kezaliman, ya, pengambilan harta tanpa hak dan sebagainya. Wala yaro li nafsihi minnatan alal muta'allimin. Jangan melihat dirinya yang dia itu memberikan anugerah ya, nikmat kepada murid-murid. Jadi jangan merasa berjasa seorang guru itu. Ya, jangan menganggap apa namanya dia memberi kepada murid-muridnya itu. Ya, bal yarul fadla lahum idza hayau ya qulubahum li taqarrubihi ilallahi ta'ala. Ya, tetapi dia melihat adanya keutamaan bagi mereka
ketika mereka mau mempersiapkan hati-hati mereka ya untuk litaqarrubihi ilallah, karena mendekatnya dia. Berarti dianya kembali ke alimnya, para guru ya. Karena alim itu, dia seorang alim itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan dia menanamkan ilmu padanya, pada hati itu, pada hati murid-muridnya itu. Fahum kalladzi yu'irul arda liman yajra'u fiha. Ya. Ya, mereka itu seperti yang meminjamkan tanah kepada orang yang menanam ya di tanah itu. Begitu. Jadi tetap prinsipnya bahwa yang memberikan ilmu, yang memberikan petunjuk hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hanya sebagai wasilah ya, perantaraan yang jangan kita merasa berjasa, walaupun ya guru sangat besar jasanya, tapi bagi guru sendiri jangan membanggakan diri gitu ya dengan jasa yang dia berikan. Ya, karena yang memberikan ilmu hidayah itu ya tentu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an itu ketika menyebutkan ya orang berilmu, selalu redaksinya adalah orang yang diberi ilmu, bukan dia sendiri yang mendapat ilmu. Ya, coba di dalam Al-Qur'an, dalam hadis bahasanya itu kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma, taruhnya. Gitu ya. Jadi bahasanya itu adalah orang-orang yang diberi ilmu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita berilmu hasil usaha kita sendiri. Itu salah pandangan seperti itu. Jadi kita ini diberi ilmu itu oleh Allah. Itu Allah yang membukakan ilmu sehingga bisa sampai kepada kita. Ya, begitu. Dan juga melihat kepada murid-murid itu jangan tadi ya bahwa kita punya jasa yang memberikan mereka petunjuk ya dalam kehidupan mereka. Jangan, justru dengan kita mengajar kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapat pahala. Kenapa? Karena mereka menyiapkan hati mereka untuk kita tanami ilmu di dalamnya. Ya, mereka menyiapkan hati-hati mereka untuk kita tanami ilmu. Ya, ketika kita menanam ilmu itu nanti akan berbuah dan kita akan merasakan hasilnya. Pahala dari Allah yang terus mengalir begitu kan. Ya, jadi murid-murid itu seperti orang yang meminjamkan tanah mereka gitu. Hati-hati mereka itu ibarat tanah yang kemudian kita tanami. Kita tanami dengan ilmu. Ya, maka ini sangat bagus sekali perumpamaannya, dan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendidikan itu, mendidik itu seperti menanam. Ya, mendidik itu seperti menanam. Makanya kan di dalam Al-Qur'an kan ketika Allah Subhanahu wa taala mendidik Maryam itu kan fa'an bataha nabatan hasana itu. Ya, menumbuhkannya ya, yang tumbuhan yang bagus. Jadi mengibaratkan pendidikan itu seperti menanam. Begitu ya. Fala yang bagi an yatlubal muallimu ya ajro. Kalau zaman dulu salafus saleh itu bahkan lebih ini lagi ya. Mereka tidak sama sekali mengambil upah ya dari mengajar, karena memang dulu keilmuan itu kan belum menjadi sinaa ya, belum menjadi bidang-bidang tertentu gitu ya. Mereka untuk mencari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ya rata-rata kan mereka berdagang, bertani begitu ya, yang dominannya kan itu.
Ya, tapi ketika berkembang keilmuan ini ya butuh kepada spesialisasi keilmuan, pengkodifikasian dan sebagainya, sehingga menjadi sinaah tersendiri. Ya, dan tentu membutuhkan orang-orang yang fokus di dalamnya sehingga dia terhalang dari mata pencaharian yang lain ya, maka kemudian setelah itu ya tidak mengapa kemudian dari bidang pendidikan orang mendapatkan upah itu tidak mengapa. Ya, karena kondisinya kan tentu berbeda ya dengan salafus soleh, dengan para sahabat dulu. Makanya wajar kalau dulu wa qad kana salafu yamtani'una min qabuli hadiyatil muallim. Ya, salafus soleh dulu mereka menolak ya, dari menerima hadiah dari muta'alim. Ya. Baik, sampai di situ dulu. Ini masih ada beberapa poin lagi ya. Mudah-mudahan bisa kita hayati dan kita hasilkan dalam pengamalan ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, sedikit saya tanya, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. silakan Pak Sugandi. Ya, terkait dengan kondisi itu ya. Kalau hari ini rasanya kita tidak mungkin bisa melihat kalau seorang dai yang maaf ya tidak bisa menerima kafalah ya, karena memang tuntutan ya, kita untuk beli kitab segala macam. Iya, iya betul. Di samping juga memang pemerintah kita kan juga tidak ada anggaran untuk para dai seperti itu ya. Masalahnya itu. Nah, ini gimana ya kalau dibandingkan kondisi para salafus saleh yang memang mereka tidak menerima sama sekali ya. Jadi kesannya kayak salah gitu Ustaz ya. Ya karena jujur saja kalau saya misalnya ngisi khutbah kan saya juga menerima amplop gitu Ustaz ya. Cuma kalau tadi saya sampaikan kayak kesan kayak rasa bersalah dengan para sejarah salafus saleh yang memang tidak menerima gitu. Itu gimana Ustaz kira-kira? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kondisinya sudah berbeda ya dengan zaman dulu yang belum menjadi sinaah tersendiri gitu ya dalam masalah keilmuan itu. Itu dijelaskan misalnya oleh Ibnu Khaldun ya dalam kitab Muqaddimah beliau. Jadi ilmu ini telah menjadi sinaah pada masa berikutnya. Ya makanya di zaman sahabat tadi mereka secara alami saja begitu ya. Mereka tertuntut untuk menyampaikan ilmu gitu ya. Tapi dari sisi mata pencaharian ya mereka rata-rata berdagang, bertani. Tapi selain itu juga kan ada bidang-bidang yang memang menghususkan ya mereka untuk fokus gitu ya di bidang itu. Seperti Rasulullah SAW sendiri kan ketika diangkat menjadi Rasul, beliau tidak bisa lagi berdagang. Ditinggalkan semuanya. Beliau fokus di dalam mengajarkan umat. Dari mana penghasilan beliau ya? Maka dari hadiah para sahabat. Rasul tidak menerima sodako ya, tidak menerima zakat, infak karena haram. Tapi dari mana ya? Dari hadiah para sahabat yang diberikan kepada beliau. Gitu ya, ada nanti dari fai, dari bagian-bagian tertentu untuk beliau. Ya, sehingga ini menjadi konsep dalam peradaban Islam. Ya, orang-orang yang karena kalau kan masalahnya begini, kalau orang yang sibuk dengan ilmu apa namanya, dia memberikan pencerahan ya dengan ilmunya kepada umat. Kalau dia sibuk dengan bisnis perdagangan itu kan nggak akan fokus kepada ilmunya, akan bercabang pikirannya, tidak menghasilkan ilmu yang berkualitas. Ya, kalau orang apa namanya fokus di bidang keilmuan, ya keulamaan, ya dia harus fokus. Ya makanya kalau kita membaca sejarah peradaban Islam, ya mereka ini orang-orang yang fokus terhadap ilmu, ya itu kan diberikan tunjangan, itu menjadi tugas negara, ya atau tugas ada wakaf tersendiri gitu ya, wakaf bagian tersendiri yang diberikan kepada para ahli ilmu, kepada para pengajar. Begitu. Nah, sekarang masalahnya wakafnya juga belum gitu ya, belum ada mengarah ke sana, terus perhatian negara juga ya, kurang ya. Maka ini adalah tugas umat ya, umat yang harus memberikan perhatian.
Maka diantaranya ya wajar ya ketika misalnya diberikan amplop dan sebagainya. Ya, walaupun yang harus menjadi titik tekan itu ya jangan mempengaruhi keikhlasan daripada guru itu sendiri gitu ya. Penceramah itu sendiri ya jangan mengganggu keikhlasannya. Iya, betul. Ya kalau amplopnya gede dia senang, kalau amplopnya kecil dia kecewa. Nah itu berarti kan Ayo, oke. Iya, betul. mempengaruhi keikhlasan dia. Kalau ini Ustaz, maaf kalau ada manajemen tertentu misalnya kayak sekarang lah, maaf ya, yang dadai kondang lah. Sehingga ada proses negotiable gitu. Itu gimana ya? Dari sisi itu ya. Itu mau nggak pas, Pak Sukadi kayaknya kurang ya. Ya kan sekarang kan kalau dai-dai yang maaf ya, dai tertentu ada tarif, maaf ya, ada manajemennya. Itu gimana ya? Secara syariahnya gimana ya? Ya kalau dia betul-betul orientasinya ke sana ya itu salah. Nanti takutnya kan terjerumus kepada ya staruna kan biayatillahi sama menjual ayat Allah ya. Ya kalau tujuannya ke sana, tujuannya untuk mencari keuntungan ya materi duniawi, bahkan untuk memperkaya diri dan sebagainya itu salah. Salah satu ya. Ya bahkan kan sebetulnya ceramah-ceramah begitu kan dampak kepada masyarakat sebetulnya tidak terlalu besar ya. Enggak, cuma hiburan aja, hiburan. Kadang-kadang kan lebih banyaknya hiburan. Hiburan, kayak pelarian rohani aja. Iya, karena yang hiburan itu kan sesaat saja kan, tidak memberikan dampak perubahan yang mengakar gitu kepada masyarakat. Lucu-lucu aja gitu kan. Justru kan yang lebih mengakar itu adalah guru-guru ngaji, guru-guru ngaji anak-anak misalnya ya. Masjid. Nah, ini seharusnya yang harus lebih diperhatikan. Ini kan masalahnya guru-guru ngaji itu nggak diperhatikan. Ya, gitu. Dai-dai kondang seperti itu diberikan amplop yang begitu besar. Yang dampak perubahan kepada masyarakat tidak terlalu signifikan, yang justru lebih kepada hiburan. Yang namanya hiburan kan sesaat, ketawa-tawa sesaat. Setelah itu, setelah selesai, apa yang dibawa gitu. Ya. Jadi ini adalah tugas umat ya, bagaimana memposisikan ya ilmu ini, ilmu agama, ilmu syar'i di posisi yang tinggi, memberikan penghargaan dan sebagainya. Ya, Bang, betul. Kalau nggak salah tadi Rasulullah itu tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah gitu ya, Ustaz? Ya, betul, hadiah. Oh, misalkan gini, Ustaz. Ini ya Rasulullah sedekah dari saya. Oh, Rasulullah tidak diterima kalau sedekah. Dia dirubah kata-katanya misalkan itu. Ya beda. Kata-kata itu sangat berpengaruh kepada hukum. Itu bedanya sedekah dengan hadiah apa? Hadiah ya beda, dari segi namanya beda, Pak. Dari segi pengertiannya juga beda. Oh. Bedanya di mana sedekah dengan hadiah? Karena kalau kita di Indonesia kalau hadiah mah pemberian. Ya, terus kalau sedekah? Kalau sedekah itu kan jadi ada hubungan dengan sedekah itu kan ya harus disalurkan kepada asnaf ya yang tertentu. Iya, betul. Sedekah itu kan ada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kan begitu. Kalau hadiah umum bisa memberikan pemberian kepada seorang. Siapapun. Hadiah itu pemberian. Kalau sedekah gitu? Pengertiannya disamakan dengan zakat yang ada 8 Nah, itu kan ada itu ada yang wajib. Zakat itu sedekah yang wajib, Pak. Makanya kan bahasanya disebut sedekah juga kan zakat itu. Ya, betul. Benar nggak? Innamas shadaqatu itu sedekah bahasanya. Padahal itu zakat. Ya. Jadi kalau sedekah itu memang diberikan kepada mustahiknya. Ada asnafnya itu. Sedekah itu. Ya gitu Mas. Mas Firman saya ngasih ke Mas Firman ini hadiah. Enggak saya tagih gitu. Kalau hadiah mah bebas. Kita adalah pemberian kepada siapa saja. Iya, betul.
Hadiah itu pemberian kepada siapa saja. Iya. Itu Ya, bedanya. Ustaz. Ya Sedekah betul. itu harus dikelola, harus diberikan kepada mustahik. Kalau sedekah hadiah, bebas kita mau ngasih hadiah ke siapa. Nah, Rasul itu menerima kalau ini hadiah untuk Rasul diberi sebagai hadiah yang dipersembahkan kepada Rasul itu diterima oleh Rasul. Kalau sedekah mah enggak. Makanya kan keturunannya Rasulullah itu tidak makan sedekah sampai kan ada cucu beliau ya Hasan atau Husain itu kan main-main di masjid, ada kurma itu dimakan, itu kurma sodako itu yang dikumpulkan di masjid itu sampai harus di apa dicolok gitu ya, apa dimasukkan jari ya Rasulullah SAW itu pada cucu beliau itu agar dikeluarkan lagi, kih gitu kata Rasulullah, agar dikeluarkan. Ya, karena tidak mau ya sedikit pun ada masuk yang haram ke dalam tubuhnya itu. Jadi haram bagi Rasulullah, bagi keturunan beliau untuk memakan sodako itu. Begitu ya. Kalau begitu Ustaz, uang yang ada di masjid itu masuknya kenceleng masjid Ustaz, misalkan ya. Itu masuknya uang sedekah ya Ustaz ya? Sodako. Oh. Iya. Jadi kalau kita ngundang Habib itu sebetulnya nggak boleh dari uang kenceleng masjid kalau gitu ya. Karena itu kan uang sedekah gitu ya. Kalau lihat gitu. Benar nggak? Iya. Iya. Iya kalau memang betul gitu ya Habib ya keturunan Rasulullah SAW ya tidak boleh menerima sodako. Ya kecuali dia hadiah pemberian kan dari sodako itu. Misalnya dari agnia dari orang kaya atau donatur yang memberikan secara langsung sebagai hadiah. Ya langsung dia sebagai hadiah, tidak sebagai sodako lalu kemudian disalurkan, tidak. Ya itu memang begitu ya bagi keturunan Rasulullah SAW haram sodako. Kalau untuk umum boleh saat itu kan kita bukan keturunan saatnya. Ya kalau ya selain keturunan ya. Jadi Nanti kan banyak yang termasuk asnafnya itu ada fisabilillah gitu ya. Kalau Habib Ruslan boleh, Habib Ruslan boleh. Ya kalau kenceleng itu maksudnya masjid kan nggak ada yang biayai. Bang Isman, jadi itu masjid dari listrik segala macam, ya semuanya lah. Itu sedekah bukan keturunan Rasul kan, kita bukan keturunan Rasul. Langsung. Iya, makanya harus dipelajari itu bagaimana pengelolaan ya, atau sebagainya. Harus pakai ilmu sesuai dengan hukum-hukumnya, jangan sembarangan. Makanya kan para pengurus masjid ya, takmir masjid itu harus betul-betul paham fikihnya, paham ilmunya. Ya kan rata-rata orang-orang ke Mesir orang-orang tua ya sudah pensiun ya, mohon maaf. Kadang mereka hanya memanfaatkan waktu luang gitu kan untuk menjadi para pengurus tanpa membekali dengan ilmu sehingga kurang betul-betul Ya betul-betul mengurus masjid. iya gitu menjalankan sesuai hukum Allah gitu Pak. Karena nggak harus nggak orang pensiun masih aktif aja kadang-kadang kalau dia nggak ikhlas mengurus masjid segala macam tahu tentang masjid agama itu nggak kacau juga. Padahal harus betul-betul berilmu Pak karena ini adalah amanah. Iya. Amanah masjid itu kan rumah Allah nggak boleh sembarangan. Mengelola harta dan sebagainya harus sesuai dengan hukum Allah. Ya bukan karena dia punya luang waktu gitu. Ya kadang-kadang kurang dipahami banyak kan hal itu. Tidak kurang berilmu disuruh masjid. Ya. Baik, tidak ada lagi ya. Syukran. Ya. Sudah di atas Pak Bildi. Iya. Syukran ala ihtimamikum.
Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.